Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aluna Natasha Tea. Saya merupakan mahasiswi semester 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Tarjamah. Di video kali ini saya akan memberi tutorial kepada teman-teman semua bagaimana caranya mengetik dengan 10 jari, lalu bagaimana cara mendownload Quran Kemenak untuk Microsoft Word, dan juga bagaimana caranya merapihkan makalah hanya dengan satu kali klik, teman-teman. Disimak videonya ya, teman-teman. Buka Chrome kalian atau browser apapun. Di sini saya menggunakan Chrome. Terus langsung saja kita ketik typing studi. Oke. Kalau sudah, kita pilih yang paling atas ini ya, teman-teman. Nah, tampilan awal itu seperti ini ya. Jika kita belum pernah masuk atau menggunakan typing studi, tampilannya itu seperti ini pertama. Masih menggunakan bahasa Inggris ya di sini, teman-teman bisa lihat, belum menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan ubah kata-kata yang ada di sini, tulisan yang ada di sini berubah menjadi bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami ya. Nah, di sini kita cari bahasa Indonesia. Kalau sudah, kita klik saja. Nah, kalau sudah diklik, tampilannya akan berubah seperti ini ya, teman-teman. Akan berubah menjadi bahasa Indonesia, sudah tidak bahasa Inggris lagi. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat akun ya, teman-teman. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa typing studi ini harus menggunakan akun. Kan bisa ya, teman-teman, kita langsung aja nih ngetik di sini tanpa menggunakan akun, tanpa membuat akun. Jadi, fungsi akun di sini adalah supaya ketika kita mengetik seperti ini, kita mengetik dari pelajaran 1, lalu kita pindah ke pelajaran 2, 3, dan seterusnya itu ada rekam jejaknya, teman-teman. Nah, rekam jejaknya itu bisa kita lihat di sejarah. Nah, karena saya belum login, belum membuat akun, jadi tulisannya seperti ini ya, teman-teman. Sejarah hanya tersedia setelah login. Kenapa harus direkam? Emangnya penting gitu ya? Penting ya, teman-teman. Karena typing studi ini kan adalah situs untuk belajar mengetik 10 jari ya, teman-teman. Jadi, kenapa kita harus membuat akun supaya pelajaran demi pelajaran itu terekam semua. Jadi kita tahu nih, teman-teman, perkembangan kita dari hari demi hari gitu ya. Jadi kita tahu kesalahan kita tuh sudah berkurang atau belum, kemampuan mengetik kita sudah berkembang atau belum, begitu ya, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita buat akun. Di sini kita pencet mendaftar. Nah, langsung saja di sini teman-teman ketik nama pengguna atau nama akun yang akan teman-teman buat typing studinya. Di sini saya menggunakan nama akun ini. Sandinya teman-teman harus minimal 5 kata, 5 huruf, 5 huruf, dan harus ada angka dan juga karakternya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita ulangi sandi yang barusan kita buat. Oke, lalu di sini kalian teman-teman tulis nama nyata. Nama nyata tuh nama panjang teman-teman ya, maksudnya. Di sini saya tulis nama saya. Kalau sudah, teman-teman tulis juga email. Nah, sudah selesai. Untuk zona waktu, teman-teman di sini bisa cari Asia atau Bangkok. Terus bisa juga menggunakan Asia atau Jakarta. Jadi bisa dua-duanya ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan Asia atau Jakarta ya. Nah, kalau sudah, teman-teman langsung masukkan saja kode keamanan atau CAPTCHA. Di sini teman-teman harus pastiin benar-benar sama ya. Oke, ini kalau sudah, kita centang yang saya setuju dengan ketentuan pengguna, lalu mendaftar. Nah, sudah selesai ya, teman-teman.
Di sini kita save saja passwordnya. Bagaimana caranya kita itu tahu kalau misalnya kita sudah berhasil login, sudah berhasil membuat akun? Teman-teman scroll ke bawah ya di sini, dan ada di pojok kiri ini tulisannya "Selamat datang Aluna Natasha Thea". Sesuai dengan nama teman-teman semua ya, selamat datang siapa? Pastikan itu nama teman-teman, bukan nama yang lain. Jadi teman-teman sudah berhasil login ke akun yang sudah dibuat, seperti itu. Nah, langsung saja jika teman-teman ingin langsung belajar mengetik, di sini langsung saja sudah masuk ya tuh ke pelajaran 1. Teman-teman langsung saja pencet mulai mengetik. Nah, di sini teman-teman langsung deh bisa mengetik, latihan mengetik. Di sini ada gambar tangan seperti ini ya, teman-teman. Yang ini juga. Dan di sini ada hijau-hijau di setiap ujung jari. Jadi, jika teman-teman di sini misalnya A ya, teman-teman, kita contohkan. Nah, teman-teman ikut jarinya mengikuti hijau-hijau yang di sini ya, teman-teman. Nah, di sini spasinya menggunakan jempol sebelah kanan. Nah, teman-teman ikuti. Seperti ini dan seterusnya ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba login menggunakan akun sebelumnya yang saya sudah pakai untuk berlatih. Kalau sudah, kita masuk saja. Nah, ini adalah akun sebelumnya yang sudah pernah saya pakai untuk berlatih mengetik ya, teman-teman. Di sini saya sudah sampai pelajaran 11. Ini jika teman-teman sudah melewati pelajaran 1, 2, 3, dan seterusnya, maka akan ditandai dengan coretan seperti ini ya, teman-teman. Artinya teman-teman sudah selesai atau sudah pernah belajar di pelajaran 1 dan seterusnya. Sini teman-teman coba buka di sejarah. Oke. Nah, ini adalah sejarah di akun saya yang sebelumnya ya, teman-teman. Yang merah-merah ini adalah kesalahan yang saya lakukan. Misalnya di sini ada karakter huruf G. Kesalahan, berapa kali kesalahan saya salah mengetik huruf G, itu ada 1. Di sini huruf N ada 2, huruf U ada 1, huruf A ada 1. Dan yang seterusnya ini benar ya, teman-teman. Dan di sini juga kita bisa melihat waktunya nih, teman-teman. Kecepatan atau laju, waktu 3 menit 59 detik, kesalahan 5, ketepatan 99%, berarti sudah bagus ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih di sini kesalahan-kesalahan, perkembangan. Nah, di sini saya benar semua nih, teman-teman, tidak ada kesalahan 0, ketepatan 100%. Jadi teman-teman bisa melihat di sini di sejarah ya, bagaimana perkembangan teman-teman semua dalam latihan mengetik seperti itu. Jika teman-teman ingin mengulang lagi dan merasa misalnya di sini saya di pelajaran 10, banyak sekali kesalahan saya ya, di pelajaran 10 ada 52 total kesalahannya. Saya ingin mengulang nih teman-teman di pelajaran 10, itu bisa ya teman-teman. Kalian langsung aja kembali lagi ke pelajaran yang ingin kalian ulangi, lalu latihan kembali sampai kesalahannya itu berkurang. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin itu adalah tutorial dari saya untuk mengetik 10 jari lewat situs Typing Studi ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan memberitahu tutorial membuat paragraf itu menjadi rapi di Microsoft Word ya, teman-teman. Semoga mudah dimengerti ya, teman-teman. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar. Terima kasih. Berikan tutorial bagaimana caranya memasang Quran Kemenak di Word ya, teman-teman. Di Microsoft Word. Nah, sebelum mendownload atau menginstal Quran Kemenak, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah mendownload font yang namanya font Isep Misbah ya, teman-teman. Jadi langsung aja teman-teman buka Google Chrome. Lalu teman-teman ketikkan font Isep Misbah. Kalau sudah, langsung saja dicari. Nah, di sini teman-teman klik yang unduhan. Kalau sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman scroll ke bawah, di sini ada ya tulisannya font LPMQ Isep Misbah. Teman-teman langsung saja klik. Lalu teman-teman pilih ini ya, LPMQ Isep Misbah zip.
teman-teman langsung saja download. Nah, kalau sudah terdownload seperti ini, teman-teman langsung saja klik 2 kali. Tampilannya akan seperti ini silang aja ya teman-teman. Lalu teman-teman langsung klik yang bagian LPM key ini, insert misbah, teman-teman klik 2 kali. Tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu teman-teman klik install. Nah, ini karena saya sudah pernah mendownload LPM key insert misbah, jadi tulisannya atau tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini saya coba yes. Nanti tampilannya teman-teman akan seperti yang barusan. Nah, jika sudah selesai maka font insert misbahnya berarti sudah berhasil terinstall ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk memasang Quran Kemenaknya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini lanjut lagi kita sekarang mendownload Quran Kemenaknya ya teman-teman. Karena tadi kan barusan kita sudah mendownload fontnya, sekarang kita download Quran Kemenaknya. Di sini teman-teman langsung saja pencet yang Quran Kemenak in Word. Nah, kalau sudah tampilannya sama ya seperti tadi, seperti ini. Kalau tadi teman-teman pencet yang LPM key download di sini, nah sekarang yang Quran Kemenak in Word, teman-teman kliknya download yang di sini. Nah, oke, kalau sudah, teman-teman tinggal tunggu sampai unduhannya selesai. Nah, oke teman-teman, di sini sudah selesai ya. Di sini teman-teman langsung saja klik 2 kali. Oke, jadi tulisannya seperti ini ya teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya jika teman-teman mengalami hal yang sama? Nah, di sini teman-teman langsung saja klik file, lalu klik download. Di sini muncul unduhan yang barusan teman-teman unduh ya. Nih tulisannya. Teman-teman langsung saja klik kanan di sini, extract file. Oke, di sini kita langsung saja di extract filesnya. Nah, di sini karena saya tidak bisa ya teman-teman, jika langsung diekstrak. Lalu bagaimana solusinya? Di sini solusinya langsung saja kita klik, saya bisanya mengekstraknya itu lewat 7-zip ya teman-teman. Jika teman-teman mengalami hal yang sama yang saya alami juga, teman-teman bisa mendownload atau mengunduh terlebih dahulu 7-zip. 7-zip itu semacam file gitu ya teman-teman, tambahan untuk mengekstrak, kurang lebih seperti itu. Di sini, nah teman-teman downloadnya yang langsung dari officialnya ya teman-teman nih, yang paling atas sini 7-zip. Langsung saja teman-teman klik, lalu teman-teman langsung download sesuai bit Windows teman-teman. Nah, bagaimana cara mengetahui Windows kalian itu bit berapa? Jadi di sini teman-teman langsung saja lihat di sini ada logo Windows ya di pojok kiri bawah. Teman-teman langsung saja klik kanan di sini, lalu klik sistem. Oke. Nah, jika sudah klik sistem seperti ini, teman-teman bisa melihat nih di bagian sistem type. Teman-teman berapa bit? Kebetulan di sini saya 64 bit ya, teman-teman. Berarti saya mendownload 7-zip itu yang 64 bit. Yang ini ya, teman-teman. Langsung saja di-download. Jika sudah di-download, maka langsung kembali lagi ke file. Lalu teman-teman klik kanan yang bagian Quran Kemenak ini. Lalu teman-teman klik yang 7-zip ini. Lalu teman-teman pilih extract files. Nah, kalau sudah teman-teman klik OK saja. Nah, jadi sudah selesai di ekstrak ya filenya. Bagaimana cara melihat kalau misalnya file itu sudah diekstrak ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa langsung scroll saja ke bawah. Nah, di sini sudah ada ya, Quran Kemenaknya sudah ada 2, yang satu 32 bit dan yang satu 64 bit. Jadi disesuaikan dengan kapasitas
sistem laptop teman-teman semua yang tadi sudah saya beritahu cara melihat berapa bit laptop teman-teman. Di sini karena saya 64 bit, jadi saya klik yang 64 bit. Klik 2 kali ya teman-teman. Nah, di sini kita oke-kan saja. Di sini jangan diubah-ubah ya teman-teman, langsung next saja. Install. Ini next juga. Ini ignore saja. Oke, langsung saja teman-teman tunggu sampai selesai. Oke. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita finish saja. Kalau sudah, kita langsung cek di aplikasi Word-nya ya teman-teman. Di sini langsung saja kita ke Word. Oke. Kita open. Oke teman-teman. Langsung kita tes ya, apakah Quran Kemenaknya itu sudah terpasang. Nah, di sini sudah bisa lihat ya teman-teman, sudah ada Quran Kemenak. Langsung saja, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Ada surah, ayat, di sini ada ayat Al-Quran, ini isyarat terjemahan. Bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya adalah misalnya di sini teman-teman ingin surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai selesai ya, sampai ayat 7 misalnya. Nah, teman-teman pilih ini dari ayat 1 ke ayat berapa. Misalnya teman-teman mau ke ayat 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sesuai jumlah ayat surah tersebut, teman-teman bisa sesuaikan. Kalau sudah misalnya teman-teman hanya ingin ayat Al-Qur'annya saja, tidak ingin menggunakan terjemahannya, teman-teman jangan centang terjemahannya berarti ya. Centang saja yang ayat Al-Qur'annya. Kalau sudah di sini teman-teman pencet tampilkan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jika ingin menggunakan terjemah, maka teman-teman checklist bagian terjemahan, lalu tampilkan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Langsung ada terjemahannya juga. Seperti itu ya, teman-teman. Misalnya teman-teman mau menggunakan nomor ayat juga bisa di sini. Oke, kita tampilkan. Nah, jadi ada nomor ayatnya. Nih, ayat 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang saya akan memberitahu teman-teman bagaimana sih supaya membuat makalah itu jadi lebih rapi, membuat makalah itu paragrafnya jadi tersusun lebih rapi ya, pokoknya teman-teman. Di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut bagaimana caranya merapihkan makalah atau merapihkan tulisan di Word ya. Di sini saya menggunakan sudah menyiapkan teks ya sebagai contoh. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini tulisannya masih berantakan ya teman-teman, masih kurang enak dipandang gitu ya teman-teman. Oke. Jadi bagaimana sih caranya merapikan semua ini hanya dengan sekali klik aja teman-teman. Jadi kita harus membuat settingannya terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman, ini yang saya blok. Ini merupakan judul dari makalah ini atau teks ini ya teman-teman. Ada merupakan judul dari teks ini. Bagaimana caranya supaya ini itu lebih enak dipandang ya? Jika tampilannya seperti ini kan seperti bukan judul ya teman-teman. Oke, karena biasanya judul itu jika di makalah atau esai dimanapun biasanya judul tuh hanya satu ya teman-teman. Maka di sini teman-teman tinggal blok aja sampai dari awal judul sampai akhir judul. Jika sudah selesai di sini teman-teman pilih fontnya terlebih dahulu. Fontnya itu biasanya umumnya menggunakan Times New Roman. Teman-teman pilih Times New Roman. Lalu teman-teman pilih ukurannya di sini 24. Disesuaikan saja ya teman-teman. Lalu teman-teman pilih bold. Ini ya, bold ya teman-teman. Supaya tebal.
Lalu di bagian paragraf, di sini teman-teman pilih yang rata tengah. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi jika seperti ini terlihat lebih rapi dan lebih enak dipandang ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut merapihkan paragraf ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat paragrafnya itu sangat banyak sekali. Sebenarnya bisa saja teman-teman jika kita menggunakan cara manual seperti judul tadi ya. Kita blok satu paragraf, lalu kita setting fontnya manual, ukurannya, dan sebagainya itu bisa. Tetapi jika paragrafnya banyak seperti ini ya teman-teman, itu lumayan membuang waktu ya teman-teman jika kita itu merapikannya paragraf demi paragraf. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana sih caranya supaya paragraf yang sebanyak teman-teman, paragraf yang sebanyak ini itu bisa rapi hanya dengan sekali klik saja. Oke, di sini teman-teman blok dulu paragraf yang pertama, ini paragraf yang pertama ya teman-teman. Lalu teman-teman klik style. Di sini ada ya tulisannya style. Jadi kita menggunakan fitur yang disediakan oleh Microsoft Word yang bernama style ya teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman klik create a style, di sini teman-teman namain supaya nggak bingung ya. Di sini saya namainnya paragraf. Oke, langsung saja kita modify. Di sini teman-teman klik format. Ini ada tulisannya format ya. Pertama kita klik yang font terlebih dahulu. Lalu di font di sini masih bawaan ya teman-teman, masih Arial. Di sini umumnya esai atau makalah itu menggunakan Times New Roman. Di sini teman-teman langsung saja cari Times New Roman. Di sini ada, teman-teman klik. Lalu untuk font style, teman-teman sebelumnya teman-teman hanya perlu mengedit font itu di bagian Latin text. Jadi untuk kompleks scripts-nya itu tidak usah ya teman-teman. Karena ini itu kan tulisan bahasa Indonesia ya. Jadi tidak usah pakai kompleks script. Kita fokus di Latin text-nya saja. Oke. Di sini size-nya teman-teman pilih 12. Oke, kalau sudah teman-teman klik OK. Lalu teman-teman klik format lagi dan sekarang kita klik yang paragraf. Di paragraf ini kita fokus terlebih dahulu di bagian general ya teman-teman. Di sini alignment-nya teman-teman bisa pilih justify low. Oke. Lalu di sini untuk di bagian indentation, di bagian special, teman-teman klik first line. Kenapa kita memilih yang first line? Karena seperti yang teman-teman sudah pernah pelajari di pelajaran bahasa Indonesia ya, kalau paragraf itu harus menjorok ke dalam. Seperti ini ya teman-teman, ada contohnya di sini, di preview. Menjorok ke dalam. Nah, ini sudah menjorok ke dalam, artinya sudah tepat ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah ke bagian indentation, sekarang teman-teman fokus ke spacing. Oke, di sini ada line spacing. Teman-teman pilih yang 1,5. Nah, kalau sudah di bagian before dan after, ini umumnya teman-teman settingan awal itu 8 ya teman-teman. Oke, ini anggap saja settingan awal. Jadi settingan awal yang akan teman-teman lihat itu 8. Di sini kita turunin menjadi 6 supaya nggak terlalu jauh jarak antara kata yang awal dan yang kedua gitu ya. Kalau sudah di sini kita oke. Sini oke. Nah, ini jadi lebih rapi ya teman-teman, bisa lihat. Oke. Lalu teman-teman juga bisa terapkan di paragraf yang selanjutnya. Di sini kita blok lagi teman-teman. Lalu di sini ada paragraf 1 ya teman-teman. Nih, paragraf 1, teman-teman klik. Nah, jadi lebih rapih sama ya seperti yang di atas. Oke.
Oh maaf teman-teman, ini terlalu jauh. Jadi daripada teman-teman itu selalu klik ya, apa namanya, klik dengan menggunakan tab atau di spasi berapa kali, itu kan lebih ribet ya teman-teman. Jadi jika menggunakan fitur style, kita akan lebih mudah mengaturnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Di sini kita coba lagi di paragraf selanjutnya. Di sini misalnya kita coba blok, kita pilih lagi yang paragraf yang sudah tadi kita buat. Nah, jadi sama ya, dan lebih rapih dilihat seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat subjudul. Nah, ini subjudul ya teman-teman namanya, subjudul. Oke, kita akan membuat stylenya seperti paragraf tadi supaya lebih rapih. Oke, bagaimana caranya? Di sini subjudulnya ada lumayan banyak ya teman-teman. Ini juga subjudul. Banyak ya subjudulnya teman-teman. Ini subjudul juga. Oke. Langsung saja di bagian subjudul ini kita blok. Lalu kita klik style lagi. Create a style seperti tadi ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa namain subjudul. Atau terserah teman-teman ya mau dinamain apa supaya lebih mudah aja. Kita klik lagi modify. Oke. Di sini kita klik format. Lalu ke bagian font seperti tadi ya. Kita fokus lagi di Latin text. Oke, di Latin text ini fontnya masih menggunakan font bawaan ya teman-teman. Nah, umumnya itu menggunakan Times New Roman juga. Jadi sini teman-teman cari lagi Times New Roman. Oke. Jika sudah di sini karena subjudul itu biasanya tebal ya teman-teman tulisannya. Jadi kita di sini menggunakan bold. Oke. Untuk ukuran teman-teman juga bisa sesuaikan. Di sini saya menggunakan ukuran 14 ya teman-teman. Oke. Kalau sudah di sini teman-teman langsung saja klik OK. Lalu teman-teman kembali lagi ke format, lalu ke bagian paragraf. Di sini teman-teman fokus lagi nih ke general. Oke. Di general sini teman-teman pilihnya itu yang left atau yang kiri ya. Oke. Kalau sudah teman-teman pilih yang bagian spesial, ini tidak usah menggunakan first line ya teman-teman. Ini tidak usah di otak-atik berarti ya. Oke. Teman-teman. Di bagian indentation itu tidak usah diisi seperti tadi kita mengatur paragraf ya teman-teman. Kalau tadi paragraf itu kan kita menggunakan first line karena supaya dia lebih menjorok ke dalam ya teman-teman. Tapi untuk subjudul ini kita pencet yang none saja, jadi tidak usah diubah. Di bagian line spacing kita menggunakan 1,5 juga ya teman-teman. Oke, jika sudah selesai kita klik OK. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman jadinya. Kita coba di subjudul yang selanjutnya. Oke. Di sini ya misalnya. Kita langsung saja klik subjudul yang tadi kita buat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang ini juga. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadinya lebih mudah ya teman-teman, lebih simple, menghemat waktu seperti itu ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi saya sudah menjelaskan ya bagaimana caranya membuat style untuk subjudul dan juga paragraf. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat style untuk ayat Al-Quran seperti ini dan juga terjemahannya. Oke, jadi pertama-tama teman-teman masih sama ya caranya. Kita blok terlebih dahulu ayat Al-Quran yang ingin dibuat stylenya. Lalu kita klik style dan kita klik
create a style. Di sini teman-teman bisa kasih nama, terserah teman-teman ya. Di sini saya akan memberikan nama terjemahan. Kalau sudah, kita klik modify. Oke, di sini teman-teman klik format dan klik font. Karena di sini yang akan kita buat stylenya itu untuk bahasa Arab, jadi kita fokus di complex scripts ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung aja pilih fontnya itu jadi LPMK Isap Misbah yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara mendownloadnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah di sini font stylenya kita pilih aja yang italic ya teman-teman. Lalu untuk size kita pilih ukurannya itu biasanya 14 ya teman-teman kalau untuk ayat Al-Quran. Oke, kalau sudah kita klik OK, kita klik format lagi ya teman-teman, lalu kita klik yang bagian paragraf. Di paragraf sini alignment-nya kita pilih yang center ya teman-teman, supaya dia tuh ke tengah gitu ya. Oke, kalau sudah di bagian indentation spesialnya ini kita biarkan saja. Lalu di bagian spacing yang after kita pilih 6 dan yang lain spacingnya itu 1,5 ya teman-teman. Kalau sudah kita klik OK. Oke, nah sudah berubah ya teman-teman, jadinya seperti ini. Terlihat lebih rapih ya teman-teman daripada sebelumnya itu masih kecil-kecil seperti ini ya. Oke, kalau sudah sekarang kita coba terapkan di ayat yang selanjutnya ya teman-teman. Kita coba terapkan di ayat ini. Oke, kita pilih terjemahan. Kita pilih terjemahan yang tadi kita sudah buat. Oke, sudah rapi ya teman-teman, sudah bagus seperti ini, sudah seperti yang tadi kita buat sama ya. Oke ya teman-teman, di sini sekarang kita buat untuk terjemahan. Oh sorry teman-teman, berarti nama yang tadi jangan terjemahan ya teman-teman. Kita ganti saja, karena kalau terjemahan itu untuk artinya ya. Oke, kita ganti, mana tadi yang kita namain terjemahan. Kita klik kanan, modify. Di sini kita ganti ya, namanya jadi font Arab. Oke, kita ganti supaya nggak bingung nanti ya, takutnya ketukar. Oke, sekarang kita fokus teman-teman di bagian penerjemahan. Kita blok terlebih dahulu nih terjemahannya, lalu kita klik style, lalu kita klik create a style. Oke, kalau sudah kita namakan terjemahan atau terserah teman-teman saja ya, yang penting mudah diingat. Lalu kita klik modify dan kita klik format. Sama seperti sebelumnya, kita klik font terlebih dahulu. Karena ini Latin ya teman-teman, jadi kita fokus di bagian Latin text. Untuk fontnya di sini teman-teman pilih Times New Roman atau sesuai arahan saja ya teman-teman. Tapi biasanya itu menggunakan Times New Roman. Oke, untuk font style di sini teman-teman menggunakan italic dan untuk size-nya itu 12 ya. Untuk di bagian complex scripts-nya itu teman-teman biarkan saja seperti itu. Lalu kita klik OK. Kita klik lagi format dan klik lagi paragraf. Nah, di bagian paragraf ini alignment-nya kita pilihnya itu center ya, teman-teman, sama seperti yang teks Arab tadi. Oke, untuk spacing-nya itu after-nya 6 sama ya teman-teman, dan line spacing-nya itu 1,5. Kalau sudah kita klik OK. Oke. Nah, sudah ya teman-teman, ini jadi lebih rapih, lebih bagus ya teman-teman daripada yang sebelumnya. Oke, sekarang kita terapkan di arti ayat yang ini ya teman-teman. Oke, kita terapkan menggunakan font Arab. Sorry teman-teman, kita terapkan menggunakan terjemahan yang tadi. Kita blok dulu ya teman-teman. Kita blok, kita ke style dan cari nama yang sudah style yang sudah teman-teman buat. Oke teman-teman, ini sudah bisa ya, sudah jadi. Kelihatannya lebih rapi ya teman-teman. Lebih rapi dan lebih enak dipandang ya, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa cantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.